Romusha merupakan salah satu kebijakan yang diterapkan oleh Jepang ketika menjajah Indonesia pada akhir paruh pertama abad ke-20. Kebijakan kerja paksa ini menyisakan ragam kisah kelam. Dalam memperkerjakan pribumi, Jepang tidak mengindahkan sisi kemanusiaan. Rakyat dipaksa kerja dalam kondisi kelaparan dan sakit hingga jatuh ribuan korban jiwa. Pada kala itu, setiap keluarga wajib menyerahkan satu anak laki-lakinya kepada Jepang untuk dijadikan pekerja paksa. Peristiwa Romusa tersebut masih tersimpan rapi dalam memori kolektif para pelaku sejarah dan buku-buku sejarah Indonesia. Di tengah kekejaman masa Romusa, muncul nama Soekarno yang digadang-gadang sebagai mandor dalam program kerja paksa tersebut. Bagaimana kebenarannya? Simak video berikut ini. Tiap titik keringat yang saudara teteskan di bumi kita ini menjadi racun bagi musuh. Dan tiap-tiap butir batu yang saudara angkat menjadi peluru bagi musuh yang akan menghancur leburkan musuh itu. Maka saudara-saudara akan bekerja dengan giat. Marilah saudara-saudara kita mulai bekerja. Sekarang tepalkan saudara punya tangan semuanya. Mari kita dengungkan bersama-sama semboyan kita. Tirukan perkataan saya. Hancurkanlah musuh kita. Yaitu Inggris, Amerika, Belanda. Perlu dipahami lebih dulu, dalam usaha penggerakan menuju kemerdekaan ada dua macam pola umum perjuangan, yaitu kooperatif dan non-kooperatif. Kooperatif merupakan upaya menuju kemerdekaan yang dilakukan dengan cara bekerja sama dengan pihak kolonial dengan harapan dapat mencapai tujuan secara damai. Hal ini diterapkan oleh beberapa tokoh pergerakan masa Jepang. Misalnya dua tokoh besar yaitu Soekarno dan Muhammad Hatta. Mereka berjuang melalui organisasi politik Jepang dengan harapan dapat mempengaruhi para petinggi Jepang ketika banyak tokoh pergerakan radikal yang tertangkap. Istilah mandor yang dikaitkan dengan Soekarno dan Romusa mungkin dapat diartikan sebagai orang yang mengakomodasi, mengajak, mengirim, menarik rakyat dalam kerja paksa. Kala itu, Jepang mendirikan organisasi Pusat Tenaga Kerja atau Putra tahun 42 yang diketuai oleh Soekarno dan dibantu oleh Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan Kiai Haji Mas Mansur. Jepang memilih tokoh-tokoh tersebut dengan harapan dapat menarik simpati pribumi karena mereka adalah tokoh besar Indonesia. Lembaga tersebut bertujuan salah satunya untuk menarik dan mengakomodasi tenaga kerja rakyat untuk dipekerjakan memenuhi kebutuhan Jepang. Praktek kerja Romusa Jepang masa itu tidak saja dipekerjakan di Indonesia, namun juga ke negara seberang seperti di Birma untuk membangun jalur kereta api. Parahnya lagi, di beberapa daerah yang telah kehabisan tenaga kerja laki-laki juga memperkerjakan para ibu-ibu dalam proyek-proyek Jepang. Di balik terlaksananya program kerja paksa tersebut, ada tokoh besar Indonesia yang berada di belakangnya, yaitu Soekarno. Soekarno terlibat jelas dalam program tersebut, di mana dia mengkampanyekan dan menulis pengesahan atas jalannya program tersebut. Alih-alih menjadi pahlawan kerja sebagaimana yang didoktrinkan Jepang dan Soekarno, pekerja paksa yang didaftarkan Soekarno justru menjadi budak dan teramat menderita.